Perkenalkan, nama saya Aina Dafiq. Saya dari Banjarnegara. Nama Nur Hafidin, umur 28 tahun, pekerjaan kerja di minimarket. Nama saya Abdul Dandi. Perkenalkan, nama saya Satya Adi Nugraha, umur saya 21 tahun. Hobi saya jalan-jalan sama main burung, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kausar Lintang, umur 22 tahun. Nama saya Zain Ali Mustafa, usia 21, pekerjaan masih mahasiswa, kalau hobi mancing, Mas. Perkenalkan, saya Afi, umur 24 tahun. Pekerjaan saya berada di salah satu perusahaan swasta sebagai creative production. Nama saya Ali, saya berusia 25 tahun, bekerja di salah satu perusahaan retail. Kecelakaan pendakian gunung di Indonesia meningkat 4 tahun terakhir. Hilang di Gunung Slamet dan ditemukan tinggal kerangka. Pendaki tersambar petir di Bukit Kaba Bengkulu, 2 tewas dan 5 terluka. Ahmad Sulaiman yang hilang di Gunung Slamet dan ditemukan tinggal kerangka. Kejadian mistis di Gunung Lawu, pendakian ditemukan tewas setelah dinyatakan hilang. Sebelumnya korban terlihat seperti orang kebingungan. Tewas tertimpa longsoran batu Semeru. Hilang di Gunung Raung dan ditemukan meninggal dunia. Kalau mendengar berita-berita seperti itu, ya membuat kita terutama keluarga juga khawatir ya kalau misal kita mau izin naik ke gunung ya. Tapi ya semua itu tergantung persiapan kita sama tim kita juga yang ingin mendaki. Kalau benar-benar sudah planningnya matang dan mereka sudah pengalaman, saya yakin pendakian di gunung manapun, se ekstrim, seangker apapun pasti lancar semua lah. Was-was itu ada. Saya ngerasain bahwa kalau kecelakaan itu memang atas dasar diri kita sendiri sih. Kita tidak berhati-hati, kita tidak persiapan dalam perlengkapan untuk menjaga diri kita sendiri, sehingga kita bisa menyebabkan kelalaian dan mengakibatkan kecelakaan. Yang saya pikirkan cuma satu, ketika saya mau keluar untuk mendaki ataupun traveling kemana-mana, yaitu percaya diri sih. Ketika tahu berita-berita seperti itu, khawatir pasti, takut pasti, tapi lebih meyakinkan diri aja sih. Dan ketika berpergian yang penting harus prepare segalanya deh. Menurut saya kecelakaan di gunung itu emang benar-benar terjadi sih. Tergantung kitanya sendiri. Apakah udah mempersiapkan matang-matang apa belum? Yang penting itulah ikuti SOP yang diarahkan sama tim itu base camp. Ikuti aja, nggak usah aneh-aneh, nggak usah neko-neko. Terutama kalau mau selfie di tempat-tempat yang horor itu nggak usah lah, yang biasa-biasa saja. Nggak usah aneh-aneh gitu lah. Sebenarnya mau kita nanjak gunung ataupun bepergian kemanapun, resiko kecelakaan diri itu pasti ada. Tapi di sisi lain ya kita harus pintar-pintar gimana caranya buat buat prepare agar segala hal tersebut nggak terjadi. Dan jujur itu memang di luar kendali kita, tapi biasanya mindset atau pola pikir itu yang menjadikan kita lebih berani lagi sih. Jangan pikirkan hal yang terburuk terlebih dahulu. Yang penting kita mau berusaha dan yakin. Itu sih. Kecelakaan pernah waktu di Gunung Sumbing ya. Pada saat itu kan ketika waktu pendakian itu memang hujan lebat banget dan sama sekali kita nggak ada yang kering sama sekali. Kecelakaan itu terjadi pada saat ketika saya itu mau turun gunung dari Sumbing, tebing ya, kayak itu kan harusnya pakai tali ya. Itu manjatnya kan naiknya harus pakai tali dan kita nggak ada tali sama sekali, nggak persiapan tali.
sama sekali. Di tim kita juga nggak ada yang bawa tali. Jalan kan licin banget, ya resiko lah kalau hujan licin itu. Akhirnya disitulah saya terpleset, terguling-guling sampai beberapa kali sampai ke bawah. Untungnya di situ refleksnya agak cepat karena saya lihat di depan mata saya ada pohon, terus saya mengaitkan tangan saya ke pohon dan akhirnya saya tertolong oleh pohon itu. Syukurlah masih sampai sekarang masih selamat, alhamdulillah. Alhamdulillah belum pernah sih Mas. Kalau kecelakaan sih saya sendiri belum pernah. Kalau kecelakaan kecil ya paling terpleset terus terpelosok. Itu aja sih. Penting banget karena dimulai dari perlengkapan dan persiapan itu yang nanti akan kita bawa untuk nanjak. Dan kalau persiapan kita cuma asal-asalan ya pasti nanti akan ada kejadian yang mungkin di luar dugaan kita. Saya rasa itu sangat penting Mas. Kita juga menunjang safety, kemudian keselamatan saat pendakian serta keselamatan ketika di perjalanan juga Mas. Ya 100% penting. Penting banget menurut saya. Peralatan dalam mendaki gunung itu sangat penting banget, apalagi di cuaca ekstrim seperti sekarang ini. Ya kalau penting sih penting banget ya, soalnya itu menyangkut nyawa kita juga dan juga teman-teman yang lain. Jadi ya penting banget. Sangat penting Mas, karena itu untuk keselamatan pribadi. Menurut saya itu penting karena itu juga untuk keselamatan kita sendiri. Terus kita juga saat mendaki tidak hanya sendiri dan bersama teman-teman, jadi itu juga penting untuk keselamatan kita dan teman-teman. Menurut saya untuk yang paling penting itu adalah obat pribadi untuk kita individu. Soalnya kan kita tidak tahu kalau misalnya pas kita di atas terjadi kedinginan atau apa, maka kita harus waspada. Yang paling utama yaitu alat pribadi, obat pribadi. Kalau yang penting dibawa itu alat-alat gunung seperti keril, tenda, SB, kompor, nesting, dan terutama itu harus fisik. Yang pertama yaitu tentang peralatan, kemudian alat kesehatan, terus yang terutama yang paling penting adalah kamera Mas, soalnya kita mengabadikan momen juga sih. Menurutku yang sangat penting yaitu izin orang tua. Kedua perlengkapan, terus fisik juga sih. Fisik Mas. Ya yang paling penting sih terutama itu ya persiapan fisik ya, fisik kesehatan. Ya kalau saya pribadi sih apa ya, karena gunung itu ya pemandangannya indah banget ya. Untuk jauh dari kota, karena sehari-hari itu ya berada di lingkungan kota, jadinya kita refreshing untuk menenangkan pikiran. Karena saat kita berada di gunung itu merasa tenang, sejuk, menambah pengalaman, menambah teman juga. Yang pertama itu ketika perjalanan bersama teman-teman Mas, itu hal yang nggak paling terlupakan Mas. Kalau semisal sudah di spot hasil bagus itu hanya bonus Mas. Suka aja sih. Pengen mencintai alam dengan cara aku sendiri gitu loh. Yang pastinya banyak teman, terus di gunung itu nggak bikin bosen lah. Untuk yang pernah didaki itu ada di Banjarnegara, Midangan, terus Sipandu, dan yang ketiga Telaga Dringo. Saya jujur saja, saya pecinta alam, tapi kalau mendaki itu paling cuma beberapa kali saja. Yang pertama di Sikunir, terus ke Merbabu, tapi nggak jadi ke puncak. Terus yang ketiga di Cemoro Kandang sama Cemoro Sewu Mas. Gunung, yang pertama yang pasti dari SMP aku Gunung Ungaran ya, karena emang dekat rumah banget. Gunung Ungaran itu udah beberapa kali, terus Gunung Andong, Merbabu, Sumbing, Sindoro, Merapi, terus Sikendil, Butak,
Terus mana lagi ya? Kalau gunung sih Sindoro, Sumbing, Slamet, Prau, Merapi, Merbabu. Sudah itu. Kalau gunung baru satu Mas, baru Prau. Ada Kembang, Sumbing, Sindoro, Lawu. Yang fenomenal ya itu Semeru. Ungaran, kemudian Padang Savana Dieng itu termasuk nanjak nggak sih? Nanjak ya. Bukit Mangunan, terus baru-baru kemarin di Gunung Sikendil dan Sibutak. Udah itu aja sih. Gunung Sikendil, terus keduanya Gunung Prau. Gunung Prau udah 2 kali, terus ke selanjutnya Gunung Andong, terus kemarin Gunung Kendil lagi sama Gunung Butak. Si Pandu, karena itu benar-benar kayak menguras tenaga, terus ya lumayan tinggi juga, tapi ya tetap asik aja. Paling berat Merapi sih. Merapi karena emang jalannya selain terjal, pada saat ketika naik ke atas dari Pasar Bubrah naik ke puncak kan, waktu itu masih boleh diperbolehkan. Sekarang nggak tahu masih diperbolehkan atau enggak. Kita menginjakkan 1 langkah aja, kita turunnya 3 langkah. Kapan kita nyampainya gitu loh. Dan pada saat ketika sampai di puncak itu memang ngerasa bahwa diri kita itu melihat ke bawah itu apa sih, kita nggak ada apa-apanya dibandingkan alam semesta ini. Kita hanya sebutir debu, nggak ada. Dan memang sumpah di situ aku bisa ngerasain bahwasanya kalau alam itu memang sangat indah banget lah. Paling berat. Kalau paling berat sih Sindoro. Paling berat sih nggak ada sih. Paling berat itu cuma pikiran kita yang paling berat. Kalau kita jalanin pasti ya bisa. Kalau paling berat tetap yang Semeru ya. Nah itu waktu mau summit itu, soalnya kita berangkat jam 12:30 dini hari, nyampe sana itu jam 6:30 pagi. Yang paling berat itu di Sikunir Mas, itu pengalaman saya waktu hujan, kabut sampai sana gelap semua ya. Berarti saya anggap ya bukan rezeki aja. Paling berat, jujur yang paling berat adalah Ungaran sih. Kenapa karena jujur itu pertama kali daki, belum punya pengalaman banyak tentang mendaki gunung, dan tiba-tiba diajak temen buat nanjak. Kalau disuruh milih gunung atau pantai, yang pasti gunung. Kalau saya milihnya gunung Mas. Awalnya sih pantai, tapi sekarang gunung sih. Gunung sih. Pantai, karena pantai itu ya perjalanannya tidak terlalu melelahkan. Kalau saya memilih ke gunung Mas. Ya gunung ya. Ya pokoknya kalau kita pas lagi di atas, kita harus tetap ingat yang di atas juga, tetap jaga kesehatan dan juga keselamatan. Tempat untuk menenangkan pikiran. Jaga kelestarian aja Mas. Yuk mari teman-teman yang pengen ke gunung manapun itu, kita utamain keselamatan. Yang terpenting izin orang tua, perlengkapan juga sih. Yuk teman-teman, mari kita jaga keselamatan diri kita sendiri, meminimalisir terjadi kecelakaan ketika kalian berada di gunung. Stay safe ya teman-teman. Jangan lupa kalau ketika kalian di gunung, ceritain ke anak-anakmu nanti. Oke, sip. Terima kasih.